Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Halo, perkenalkan kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sini kami merupakan kelompok 1 yang beranggotakan guru-guru dari sekolah dasar. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Bu Resi Endang Junianti, Bu Sumi Sulianti, dan saya Yani Juniarti. Di sini kami akan membahas sebuah kasus tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan pada tingkat sekolah dasar. Berikut skenario pembelajaran berdiferensiasi. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja sistem pencernaan pada tubuh manusia. Ia menyiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sumber belajar yang disiapkan diantaranya adalah poster, bacaan, komik sains, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran. Pada awal pembelajaran, Pak Darmawan menyampaikan tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak capai serta kuasai. Lewat pertanyaan dan juga contoh-contoh, Pak Darmawan memastikan bahwa setiap muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, beliau meminta murid-muridnya untuk mulai bekerja kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca. Dalam hal itu, dalam 1 minggu tersebut, setiap satu kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Adapun kebutuhan murid yang sedang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan. Yang pertama, kesiapan bahan ajar, yang kedua, minat, dan yang ketiga, profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Di sini, Pak Darmawan menyiapkan berbagai sumber belajar, diantaranya poster, komik sains, buku atau artikel, serta video pembelajaran. Kemudian, beliau mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca, yaitu kemampuan kurang, kemampuan membaca sedang, dan kemampuan membaca tinggi. Yang kedua, mengenai minat belajar. Di sini, Pak Darmawan memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Darmawan. Yang ketiga, profil belajar. Gaya belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca, yaitu tingkat kemampuan membaca kurang, sedang, dan tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yaitu dengan melihat data-data untuk menentukan strategi dan observasi dalam memudahkan pengelompokan murid sesuai dengan kemampuan membacanya. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten mengenai variasi bahan ajar. Yang kedua, diferensiasi proses atau variasi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, diferensiasi produk atau variasi hasil kerja murid. Yang pertama, mengenai diferensiasi konten. Di sini, Pak Darmawan menyajikan beberapa sumber belajar berdasarkan tingkat kesulitan berbeda-beda tentang cara organ pencernaan. Hal ini sesuai dengan perspektif yang terdapat dalam Equalizer Tomlinson, yaitu penyajian materi dari yang sederhana sampai kompleks. Pak Darmawan melakukan diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar materi terstruktur terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid-murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas untuk mereka
perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Hal ini dapat dilihat ketika Pak Darmawan menyiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Berikut ini mengenai tahapannya. Yang pertama, menyiapkan sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kemudian beliau juga menyiapkan berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber seperti buku bacaan atau artikel dan komik sains yang beliau pinjam dari muridnya. Kemudian, mengunduh sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Dan yang terakhir, membuat kartu ucapan atau kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja organ pada sistem pencernaan. Yang selanjutnya mengenai diferensiasi proses. Pada awal pembelajaran, Pak Darmawan menyediakan pertanyaan pemandu agar murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Darmawan mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar. Murid-muridnya melakukan kegiatan bervariasi, misalnya mengamati poster, membaca bacaan, diantaranya buku, artikel, komik sains, serta mencermati video atau mewawancarai petugas UKS dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Yang terakhir yaitu diferensiasi konten. Di sini Pak Darmawan sudah membagi-bagi atau mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya, yaitu tingkat kemampuan membaca kurang, tingkat kemampuan membaca sedang, dan tingkat kemampuan membaca tinggi. Untuk anak-anak yang memiliki kemampuan membaca kurang, maka mereka menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur yang sederhana dan dilengkapi dengan penjelasan singkat. Untuk yang memiliki kemampuan membaca sedang, maka mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Dan bagi siswa yang memiliki kemampuan membaca tinggi, maka mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Untuk penilaian yang dilakukan, di sini Pak Darmawan telah melakukan penilaian diagnostik dan penilaian formatif. Untuk yang pertama yaitu penilaian diagnostik. Pak Darmawan sudah memetakan siswa sesuai dengan kemampuan membacanya. Hal ini karena tugas setiap kelompok yang pertama adalah membaca. Penilaian yang kedua yaitu penilaian formatif. Untuk penilaian formatif yang pertama yaitu assessment for learning, di mana Pak Darmawan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Setiap pertanyaan dan jawaban murid beliau perhatikan dan informasi tersebut digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. Yang kedua yaitu assessment as learning. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi sistem pencernaan. Kemudian beliau membuat penilaian berjenjang. Berikut ini rubrik penilaian yang digunakan. Yang pertama, untuk murid dengan kemampuan membaca kurang. Di sini mereka menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dengan kosakata yang sederhana. Untuk siswa dengan kemampuan membaca sedang, maka penilaiannya membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk siswa yang memiliki kemampuan membaca tinggi, maka mereka membuat cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan dengan kosakata yang lebih sulit.
Dari kasus Pak Darmawan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus ini Pak Darmawan telah melakukan rancangan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk murid-muridnya dengan sangat runtut dan baik meskipun dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.